Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Berawal dari keprihatinan Diah Saraswati terhadap limbah kain benang-benang, Diah tergerak untuk mengkreasikan sisa kain tenun dan jahit untuk dijadikan boneka lucu bernilai jual tinggi. Diah Saraswati mencoba untuk mengurangi jumlah limbah kain yang dapat merusak lingkungan dengan membuat boneka unik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Melalui kreasi tangannya, Diah membalut bonekanya dengan kain tradisional khas Nusantara. Tentunya kreasi Diah bisa menjadi sarana untuk mengenalkan kain tradisional Nusantara kepada wisatawan lokal maupun internasional. Kini Diah tengah fokus mengedukasi perajin kain dan boneka di seluruh Indonesia agar mereka bisa menciptakan boneka dengan ciri khas kain dari daerah masing-masing. Beberapa waktu lalu Diah juga dipilih menjadi salah satu pengajar bagi para perajin di Papua untuk membuat merchandise PON ke-20 Papua. Ya pemirsa, menarik sekali bukan? Boneka berbalut kain Nusantara yang dibuat dengan memanfaatkan limbah kain dan benang. Dan saat ini telah terhubung bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom, Ibu Diah Saraswati selaku perajin boneka perca. Selamat pagi Ibu Diah. Selamat pagi, Iya. salam dari Sumba. Kebetulan saya sedang di NTT, Mbak. Oh, sedang di Terima NTT. kasih. Sehat Ibu di NTT? Bagaimana? Sehat kabarnya di NTT? Sehat, semangat sekali Oh, saya di semangat sini. sekali. Semangat, saya jauh lebih semangat jadinya. Oke, Ibu Diah bisa ceritakan bagaimana ide pertama kali, bagaimana membuat boneka yang menggunakan kain perca begitu? Yang tentunya memang mengeksplorasi kain-kain Nusantara Indonesia. Iya, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya pertama sekali saya melihat perca-perca tenun saat saya diving di Alor di NTT tahun 2015. Nah, saya melihat di pantai, salah satu pantai di Alor itu banyak sekali benang-benang sisa tenun yang dibuang dengan percuma. Pertama, mengurangi keindahan, membuat kotor, dan saya berpikir itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, terus saya datang ke mama-mama, ternyata juga banyak perca-perca tenun lain yang lebih besar yang saya tanya hanya dibuang atau dibakar sebagai obat nyamuk gitu. Nah, disitulah ide saya berpikir ini masih bisa menjadi sesuatu yang punya nilai jual. Awalnya sih di situ, terus saya mencoba gitu loh untuk melatih apa yang kira-kira bisa dibuat dengan perca tenun maupun limbah tenun tersebut gitu. Kenapa idenya harus boneka Ibu? Nah, buat saya boneka itu sangat menarik. Boneka sebenarnya sebagai representasi aja gitu loh ya, karena dengan boneka itu kita banyak bisa belajar lewat boneka. Jadi boneka bisa sebagai alat edukasi, boneka bisa jadi alat bantu terapi juga, dan semua di boneka itu ada. Kita bisa belajar tentang hairdo, tentang make up, tentang aksesoris, tentang fashion, dan boneka adalah bagian dari manusia itu semua bisa terwakili di boneka, dan hampir semua kita itu pernah bermain boneka gitu. Saat kecil kita hampir semua bermain boneka dan pasti punya kenangan dengan boneka kecil kita. Itu aja, jadi sangat menarik bermain boneka, nggak akan habis terus kalau kita gali di dunia boneka. Lalu ketika memang Ibu sudah tercetus begitu, dan bagaimana Ibu mengumpulkan kain-kain perca tadi yang memang sebenarnya ada unsur kain batik, ada unsur tenun di sana? Nah, saya tuh kebetulan punya teman-teman gitu loh di daerah. Jadi saat saya di Kupang, saya mengajar di Kupang, saya minta perca-perca itu jangan dibuang, buanglah di koper saya gitulah. Terus juga perca-perca dari songket, terus dari ulos dan lain-lain. Itu sih awalnya disupport dari teman-teman saya yang memang punya akses di daerah untuk mendapatkan perca-perca tersebut. Jadi banyak dari teman-teman di daerah kirim ke saya untuk coba dijadikan apa ini Mbak Diah, seperti itu. Dan sekarang hasilnya setelah menjadi boneka yang menggunakan kain tenun dan kain batik, apa hasilnya Ibu? Nah, itu saya pertama ngelihat mama-mama yang begitu semangat, saya sangat semangat sekali, dan tentunya ada peluang di situ, di samping mengisi waktu, menambah penghasilan, dan juga
bisa menambah orang lebih kreatif gitu loh, melatih sensorik, motorik dan lain sebenarnya banyak sih yang saya dapetin dan saya bahagia melihat mama-mama bahagia dengan sampahnya sekarang gitu loh. Maksud saya apakah kemudian boneka tersebut dijual atau menjadi cenderamata begitu, Ibu? Oh iya, kalau saya sendiri lebih banyak mengajar daripada menjual. Sampai Mhm, hari ini saya belum menjual kecuali memang ada yang khusus saja untuk dibawa ke luar negeri, misalnya buat oleh-oleh baru saya buat. Tapi kalau mhm. di tempat teman-teman yang saya ajarin mereka sudah bisa jual gitu loh untuk dijadikan souvenir atau cenderamata seperti itu. Jadi maksudnya Ibu hanya memberikan konsep kreatif dan kemudian mengajarkan kepada para perajin di desa-desa begitu ya, Benar. Bu? Oke, Iya, berapa saya banyak memberikan idenya tapi mhm, ya Ibu teruskan? ya, saya memberikan idenya, tapi mereka juga saya motivasi untuk melatih kreativitasnya gitu. Dan saya bantu monitoring, saya bantu juga dampingi saat saya sudah kembali ke kota saya di Jakarta, seperti itu. Mhm. Lalu sudah berapa anak atau mungkin sebutannya sudah berapa, teman-teman yang teman-teman perajin yang Ibu bantu untuk proses kreatif tadi, Bu? Nah, jadi gini, kalau mengajar itu dari sekian banyak, misalnya dari 30 orang yang saya ajar, itu jadi satu 2 aja itu udah bagus banget sebenarnya. Jadi memang harus orang yang betul-betul punya hati, ada keinginan untuk mengerjakan dan itu luar biasa. Dan biasanya di dalam mengajar saya melatih kira-kira di antara peserta ini mana yang bisa saya ajak untuk bisa lebih maju gitu. Contohnya ada murid saya di Papua di, Biak, Wow. itu saya dampingin terus sampai saya kasih usulan nama, studionya dan itu maju. Saya suruh urus, UMK-nya dan lain-lain itu bisa maju. Kalau serius bisa. Jadi, tadi belum banyak yang bisa jadi seperti Bapak, teman saya yang di Papua, tapi saya tidak pernah patah semangat gitu loh untuk terus, memberi semangat kepada, para bapak ibu yang punya source tentunya di daerah yang punya source bahwa ini masih sangat berpeluang sekali untuk bisa dijadikan pundi-pundi rupiah. Mhm. Lantas apakah sudah ada Bu yang berani atau perajin yang berani untuk menjadikan ini cenderamata dan akhirnya bernilai ekonomi, Bu? Sudah Sudah ada? ada. Yang di Biak itu Yang di kemarin Biak? sudah diajak Oke. kerjasama sama hotel untuk dijadikan merchandise di hotel tersebut. Oke, baik Ibu. Nah sekarang Ibu di NTT sedang apa ini? Saya sedang menunggu akan mengajar lagi di rumah tenun. Ada Mengajar satu rumah lagi. tenun di Sumba Timur. Kemarin saya mengajar di Sumba Tengah gitu loh. Baik. Ke 30 mama-mama untuk yang banyak sekali perca tenun di sana yang sayang kalau dibuang-buang. Baik, terima kasih Ibu Dia dan semoga berkeliling, mungkin tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup para perajin juga bisa tercapai ya Ibu ya? Terima kasih supportnya, sukses buat DITV. Siap, Salam kreatif. salam kreatif Ibu Dia, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.